Selamat datang di Tridaya Online. Kali ini kalian ditemani sama Kak Titin, kakak tutor biologi di Bimbel Tridaya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi tentang sel. Kalau kalian dengar istilah sel pasti udah nggak asing lagi ya, karena waktu di kelas 10 sempat juga dibahas sedikit tentang sel. Nah, kali ini kita akan coba bahas serumit apakah atau semudah apakah sel itu cekidot. Oke. Sel. Nah, kalau mendengar kata sel, pasti kalian sudah terpikir bahwa sel itu adalah satuan struktural, fungsional, penyusun makhluk hidup. Ya, jadi memang sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup atau unit fungsional dan juga struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Kemudian kita coba bahas yuk siapa aja sih orang-orang yang sudah menemukan sel di masa yang lalu. Nah, ada siapa aja? Yang pertama ada seorang tokoh namanya Robert Hooke. Nah, beliau yang mengamati sel pertama kali dan mengatakan bahwa sel itu adalah ruangan kosong. Kemudian ada juga Robert Brown yang menemukan bahwa ternyata di dalam sel itu tidak kosong loh, salah nulis, tapi ada isinya. Dan ternyata dia menemukan bahwa di dalam sel itu mengandung inti sel atau nukleus. Kemudian ada juga Johannes Purkinje yang menemukan bahwa di dalam sel itu berisi sesuatu. Isinya itu kita sebut juga dengan protoplasma. Kemudian ada juga Theodor Swan, kemudian ada Schleiden yang mengatakan bahwa sel itu merupakan satuan struktural makhluk hidup. Kemudian ada lagi Max Schulz. Nah, kalau Max Schulz mengatakan bahwa sel itu adalah satuan fungsional makhluk hidup. Fungsional makhluk hidup. Kemudian ada juga Alexander Fleming. Nah, beliau mengatakan bahwa sel merupakan satuan reproduksi atau unit yang berperan dalam proses reproduksi. Dan masih banyak juga sih tokoh-tokoh yang lainnya. Untuk nama-nama tokohnya ini, kakak punya kunci 3D-nya nih. Nah, kunci 3D-nya adalah Pak Roros. S-nya double. Kepanjangannya P-nya itu untuk Johannes Purkinje tadi, kemudian A-nya itu untuk Alexander Fleming, Ro yang pertama itu untuk Robert Hooke yang menemukan sel pertama kali, dan beliau melakukan pengamatannya pada sel gabus. Kemudian Robert Brown yang menemukan inti sel. Terus ada Theodor Swan sama Schleiden yang menyatakan bahwa sel sebagai penyusun struktural makhluk hidup. Dan yang terakhir ada Max Schulz yang menyatakan bahwa sel merupakan satuan fungsional makhluk hidup. Nah, ini untuk tokoh-tokoh yang menemukan sel. Berikutnya, kita bahas secara umum tentang struktur selnya dulu ya. Nah, untuk struktur sel. Nah, untuk struktur sel ini, dia terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada kulitnya sel atau disebut juga dengan membran sel. Kemudian ada isinya sel atau disebut dengan protoplasma. Nah, di dalam protoplasmanya ada lagi sesuatu. Ada apa aja? Yang pertama ada inti sel atau nukleus.
kemudian ada sitoplasma, dan juga ada sitoskeleton. Nah, sitoplasmanya ini terdiri dari cairan selnya saja atau yang disebut dengan sitosol, dan juga ada organel-organel sel. Nah, sebelum kita bahas secara mendetail, kita coba review dulu ya untuk macam sel yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi dua macam. Ada apa aja, Cik? Ada sel prokariotik sama sel eukariotik. Bedanya apa? Nah, itu kalau yang prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Kalau eukariotik berarti sudah memiliki membran inti. Nah, makhluk apa saja sih yang memiliki membran inti atau yang belum memiliki membran inti? Kita coba cek ya. Yang masih prokariotik itu adalah kelompok bakteri, atau dulu kalian di kelas 10 belajarnya tentang kelompok Monera ya. Kemudian kalau eukariotik berarti makhluk apapun selain bakteri termasuk kita. Berarti ada kelompok hewan, tumbuhan, protista kalau kalian pernah ingat, dan lain-lain. Gitu. Kemudian jika dilihat berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang memiliki banyak sel, ada yang hanya memiliki satu sel saja. Nah, kalau memiliki satu sel saja disebut, nah itu uniseluler. Kalau memiliki banyak sel disebutnya multiseluler. Sip. Contoh makhluk hidup yang masih bersel satu siapa? Ya, misalnya kayak amuba ya, itu berarti kelompoknya protista. Kemudian ada jamur juga ada yang masih uniseluler. Kemudian kelompok Monera atau tadi yang kita kenal juga dengan kelompoknya bakteri. Kalau yang multiseluler berarti selain itu sebagian fungi. Terus sebagian protista juga. Plantae jelas, animalia apalagi. Gitu. Sip. Berikutnya kita bahas tentang struktur-struktur sel tadi ya. Komponen-komponennya ada apa saja. Yang pertama kita bahas tentang membran sel. Nah, untuk membran sel ini dia pasti terdapat di bagian terluar dari sel. Tapi sebelum itu kita coba baby check dulu ya. Bagian-bagian sel itu apa aja. Nah, kita analogikan sel itu seperti semangkuk bakso super komplit. Nah, kalau kalian beli bakso harus ada apanya? Iya, harus ada mangkoknya atau harus ada plastiknya. Sama seperti sel. Jadi di dalam sel itu harus ada pembungkusnya. Pembungkusnya itu adalah membran sel. Berarti ini bagian yang terluar adalah membran sel. Kemudian kalau kalian beli bakso harus ada apanya? Ya iyalah harus ada baksonya, betul. Nah, di sel juga sama, ada baksonya. Nah, bakso di sel itu kita sebut dengan nukleus. Baksonya juga pasti ada isinya kan ya? Ada yang isinya daging, ada yang isinya telur. Nah, sama di sel juga ada isinya. Telurnya itu ceritanya adalah anak inti atau nukleolus. Sedangkan yang jadi daging cincangnya itu adalah kromosom atau kromatin juga boleh. Kemudian di bagian dalam dari baksonya juga ternyata ada cairannya, disebut dengan nukleoplasma. Terus di dalam semangkuk baksonya itu misalnya saya tambahkan mie misalnya ya. Nah, ada mie yang mengulur dekat baksonya. Terus di dalam mie-nya itu ada yang ditempeli bubuk cabai. Nah, kalau di sel yang jadi mie-nya itu adalah
retikulum endoplasma. Berarti yang atas juga sama, retikulum endoplasma, atau kakak singkat dengan RE saja ya. Yang ini RE, yang atas juga RE. Tapi RE yang bawah ada bubuk-bubuk cabenya nih. Tadi bubuk-bubuk cabenya itu ceritanya adalah ribosom. Jika RE-nya ditempeli sama ribosom, maka ini adalah RE kasar. Jika tidak ada ribosomnya, berarti RE halus. Terus kalau kakak suka sayuran, pasti kakak tambahkan toge di sini. Di sini ada setumpukan toge. Kemudian ada kepala toge misalnya yang terlepas. Nah, setumpukan togenya ini kalau di sel itu disebut dengan badan Golgi. Sedangkan kepala toge yang terlepasnya itu ceritanya adalah lisosom. Atau ada juga yang menyebutkannya vesikel. Karena bentuknya memang sama ya, bulat seperti kantung gitu. Terus, karena ini bakso super komplit versi kakak, jadi kakak tambahkan di sini sosis. Terus di atas sosis kakak kasih saus. Nah, sosisnya beberapa supaya kenyang. Nah, yang bentuknya lonjong, kemudian di tengahnya ada yang keriting-keriting, ini adalah mitokondria. Betul. Terus, di sebelah atasnya kakak tambahkan makroni yang bentuknya panjang. Nah, 2 butir aja makroninya. Si makroni ini adalah organel sentriol atau sentrosom, dianggap sama. Lalu jangan lupa pakai kuahnya. Nah, supaya nggak kering kuah baksonya itu ceritanya adalah sitosol. Gitu. Nanti kita bahas fungsi-fungsinya ya. Nah, yang pertama kita bahas dari struktur membran selnya dulu. Nah, kalau membran sel ini diperbesar, ternyata pada membran selnya itu terdapat bagian-bagian yang terdiri dari senyawa-senyawa kimia. Ada apa aja? Coba kita lihat. Ups. Sebentar. Nah, kalian lihat di sini yang asalnya kakak menggambarkan hanya sebuah garis pada membran sel, kalau diperbesar ternyata penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada bagian yang besar, lalu ada juga bagian yang membulat agak kecil. Terus ada yang bentuknya seperti batang atau mutiara lah ya, yang berderet-deret gitu. Ada yang di atas warna merah, ada juga yang di atas warna biru. Nah, ini tuh apa sih? Untuk yang pertama, di dalam membran sel itu ternyata ada 2 lapis struktur yang bentuknya ada kepala dan ekornya. Nah, ini tuh apa? Ini adalah fosfolipid. Nah, fosfolipidnya ada 2 lapis, lapisan atas dan lapisan bawah seperti martabak. Jadi disebutnya membran sel itu fosfolipid bilayer karena memiliki 2 lapisan fosfolipid. Kemudian bagian fosfolipidnya kalau kakak pisahkan, nah ada yang berbentuk bulat atau kepala sama ada yang kayak ekor. Nah, yang berbentuk bulatnya itu adalah fosfat, sedangkan yang ekornya itu adalah lipid. Ternyata mereka memiliki perbedaan sifat. Kalau yang fosfat dia itu bisa mengikat air, disebut juga dengan bagian yang hidrofilik. Hidro artinya air. Cara ngingetnya atau kunci 3D-nya adalah hidrofilik tuh punya feeling sama hidro, suka sama air, jadi bisa mengikat air. Kalau yang lipidnya kebalikannya, dia tidak bisa mengikat air, disebutnya hidrofobik. Fobia sama hidro, takut sama air gitu. Terus yang warna merah-merahnya ini apa sih?
Nah, ya bagian yang warna merahnya ini adalah protein. Ada proteinnya yang menembus sampai ke fosfolipid dari atas sampai bawah. Ada yang hanya di salah satu sisi fosfolipid aja. Ini pun sama protein. Nah, kalau menembus sampai ke bawah disebut dengan protein integral. Atau intrinsik boleh, artinya masuk. Kalau hanya di permukaan saja, boleh di permukaan atas atau mungkin nanti nemu proteinnya ada di permukaan bawah, itu disebutnya protein perifer. Nempel di permukaan. Kemudian yang bentuknya seperti batang atau seperti mutiara berderet-deret ini adalah glikogen. Kalau dia menempel di atas fosfolipid disebutnya glikolipid. Kalau dia menempel di atas protein disebutnya glikoprotein. Nah, ini untuk struktur dari membran sel. Udah mulai penuh papannya, kakak hapus dulu ya. Oke, kakak lanjutkan ya. Tadi kita sudah bahas tentang membran sel. Berikutnya kita bahas bagian-bagian yang lainnya, organel-organel selnya. Yang pertama ada, kalau nukleus itu bukan organel sih ya, tapi nggak apa-apa kita bahas dulu. Ada nukleus tadi yang kakak bilang seperti baksonya. Nah, di nukleus itu tadi komponen-komponennya ada apa aja? Ada anak inti atau nukleolus. Kemudian ada kromosom atau kromatin boleh. Kemudian ada cairan dalam inti atau disebut juga dengan nukleoplasma. Dan tadi yang sempat kita bahas untuk macam selnya ada sel eukariotik kan ya. Nah, dia yang sudah memiliki membran inti. Atau nama lainnya membran inti itu adalah karioteka. Nah, fungsi dari nukleus itu apa? Karena seperti bakso yang ada di dalam semangkuk bakso itu adalah bagian terpentingnya kan dari bakso. Nukleus juga sama, itu adalah bagian terpenting dari sel karena dia berperan sebagai pengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian untuk nukleus ini kita kenal juga dengan anak inti. Nah, untuk kromatin di dalamnya itu mengandung materi-materi genetik. Pasti kalian pernah dengar istilah ini nih, DNA. Di kelas 10 ya kalau tidak salah di virus. Kemudian ada juga RNA, nanti akan dipelajari secara mendalam di kelas 12. Kemudian ada cairan inti sel atau tadi disebut dengan nukleoplasma. Nah, itu untuk bagian inti sel. Kemudian tadi ada bagian yang kakak sebut dengan mie-nya dalam bakso, yang bentuknya meliuk-liuk. Nah, itu adalah retikulum endoplasma. Karena bentuk retikulum endoplasma itu meliak-liuk seperti jalan, jadi fungsinya juga sama seperti jalan, yaitu sebagai jalur transportasi zat. Nah, kalau kita sebutkannya RE kasar, maka dia berperan sebagai jalur transportasi protein. Jika RE-nya RE halus, maka dia berfungsi sebagai jalur transportasi zat apapun selain protein. Bisa karbohidrat, bisa juga lemak, bisa juga vitamin, dan lain-lain. Gitu. Kemudian, yang berikutnya ada yang kakak bilang seperti bubuk cabai. Nah, itu adalah ribosom. Nah, ribosom ini fungsinya adalah sebagai tempat pembuatan atau tempat sintesis protein. Nah, sintesis proteinnya sendiri ada dua tahapan utama. Ada yang disebut dengan tahap transkripsi. Transkripsi itu artinya proses pencetakan. Kemudian ada translasi. Translasi diambil dari kata translate, berarti artinya proses penerjemahan. Nah, ini pun sama akan dibahas secara detail di kelas 12 juga semester 1. Lalu, ada organel yang tadi kakak bilang seperti tumpukan tauge. Nah, itu adalah badan Golgi
atau disebut juga dengan aparatus Golgi, atau pada tumbuhan itu disebut juga dengan diktiosom. Fungsinya adalah untuk mensekresikan zat yang masih digunakan. Masih ingat kan ya, ada sekresi, ada ekskresi. Nah, kalau untuk Golgi dia fungsinya untuk sekresi. Kakak tulis saja ya, jadi sekresi itu adalah proses pengeluaran zat yang masih digunakan. Contohnya, sekresi enzim, sekresi hormon, itu berarti masuknya ke sini. Kunci 3D-nya kalau untuk badan Golgi ada nih. Kunci 3D-nya adalah Golgesek. Jadi kalau dengar kata Golgi, fungsinya untuk sekresi gitu. Kemudian ada organel apa lagi? Nah, yang bentuknya lonjong tadi kakak bilangnya seperti sosis ya. Itu adalah mitokondria. Oh iya, khawatirnya tadi kalian lupa sama gambarnya, kakak gambar ulang sedikit ya. Kalau tadi ini sel, nah bagian tengahnya tadi itu adalah nukleus, kemudian Re itu yang meliak-liuk menempel dekat nukleus. Itu, terus ribosom tadi yang bintik-bintik seperti bubuk cabai. Ini ribosom. Lalu Golgi yang mana Golgi? Golgi yang bertumpuk-tumpuk ya, tapi dia tidak melekat pada inti sel. Nah, ini adalah Golgi. Mitokondria. Nah, mitokondria yang bentuknya seperti sosis, di atasnya dikasih saus atau kayak lonjong gitu. Untuk mitokondria, dia tuh ternyata memiliki dua bagian membran. Ada yang disebut dengan membran luar, sama ada membran dalam. Nah, untuk membran dalamnya bentuknya tuh meliuk-liuk seperti ini. Nah, yang ditunjuk sama warna biru ini adalah membran dalam. Kemudian ada bagian paling tengah dari mitokondria yang ini disebut dengan matriks mitokondria. Lalu di bagian membran dalamnya kan ada bagian yang berliuk tuh atau kayak tikungan deh kalau di jalan. Nah, bagian yang meliuk-liuknya itu disebut dengan krista. Boleh juga dikatakan krista itu adalah bagian dari membran dalam. Nah, sekarang fungsinya nih, fungsi mitokondria itu buat apa? Ternyata dia berfungsi untuk penghasil energi, atau energi itu nanti kalian kenal juga istilahnya dengan ATP. Atau prosesnya disebut juga dengan oksidasi makanan. Jadi bagaimana sih makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh bisa jadi energi? Nah, diolahnya di sini di organel mitokondria. Kemudian ada juga yang menyebutkannya respirasi sel. Prosesnya seperti apa? Ini akan kalian pelajari di kelas 12 di bab metabolisme gitu. Lalu ada organel apa lagi tadi? Oh iya, ada yang bulat-bulat ya, dekat sama Golgi. Nah, itu adalah lisosom. Lisosom ini ternyata berisi enzim-enzim penghancur atau disebut enzim hidrolitik. Nah, karena berisi enzim hidrolitik, maka lisosom itu berfungsi untuk menghancurkan sesuatu. Jadi dia kayak agen bersih-bersihnya sel gitu. Jadi kalau ada organel yang sudah tidak digunakan, maka nanti akan dihancurkan oleh lisosom. Nah, fungsi yang berkaitan dengan penghancuran tadi disebutnya ada autofag dan ada autolisis. Kalau autofag berarti menghancurkan bagian sel yang sudah mati. Nah, kalau autolisis itu adalah proses penghancuran terprogram. Jadi lisosom itu ada masa hidupnya. Saat dia sudah tidak bisa digunakan lagi, maka lisosom akan menghancurkan dirinya sendiri atau disebutnya autolisis. Penghancuran lisosom tapi terprogram.
Kemudian tadi ada bagian apa lagi ya? Kelebihan. Ada bagian yang tadi kakak bilang makroni. Nah, yang berdua itu loh. Itu tadi kita bilang dengan sentriol. Atau boleh sentrosom. Nah, sentriol dan sentrosom ini fungsinya adalah untuk mengatur pembelahan sel. Sehingga nanti saat sel membelah, ada benang yang akan menjulur dari sentriol itu, atau disebut juga dengan benang spindle. Nah, fungsi dari benang spindle itu adalah untuk mengatur kromosom saat pembelahan sel. Ini pun sama, pembelahan sel atau reproduksi sel akan dibahas di kelas 12 juga, gitu. Kemudian ada organel-organel yang tadi tidak kakak gambarkan karena memang ukurannya terlalu kecil. Nah, ada organel apa aja? Yang pertama ada badan mikro. Nah, badan mikro itu isinya ada dua. Macamnya maksudnya maaf. Ada yang disebut dengan peroksisom. Sama satu lagi ada glioksisom. Nah, fungsinya buat apa? Kalau yang peroksisom itu fungsinya adalah untuk menetralkan racun. Pasti kalau dengar kalimat menetralkan racun, yang terbersit itu adalah organ hati. Nah, itu. Jadi kenapa hati itu bisa menawarkan racun di tubuh kita? Karena di dalam organ hati itu banyak terdapat organel peroksisom. Yang dinetralkan itu adalah racun hidrogen peroksida. Sehingga nanti jadi tidak berbahaya lagi untuk tubuh karena diubah jadi H2O dengan O2 gitu. Kemudian untuk glioksisom ini ada hubungannya dengan metabolisme lemak atau hidrolisis lemak juga boleh. Jadi dari lemak itu ada yang bisa diubah menjadi karbohidrat kan ya. Nah, itu ternyata dipengaruhi juga sama organel glioksisom. Kemudian tadi di sel itu di awal kakak sempat sebutkan ada yang disebut dengan sitoskeleton. Sito artinya sel, skelet artinya rangka. Jadi sitoskeleton adalah rangka sel. Sama seperti rangka tubuh manusia, fungsinya untuk menopang, memberi bentuk. Rangka sel pada sel tubuh manusia atau makhluk hidup pun sama, untuk memberi bentuk pada sel. Nah, untuk sitoskeleton ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan mikrotubulus, kemudian ada mikrofilamen, dan yang terakhir ada filamen intermediate. Bentuknya sih beda ya. Jadi dilihat dari tingkat ketebalannya boleh. Yang mikrotubul itu tebal dan dia tuh berbentuk seperti rongga gitu. Kemudian untuk mikrofilamen itu terdiri dari bulatan-bulatan yang berderet-deret. Kalau dibandingkan dengan mikrotubul dia lebih tipis gitu. Terus untuk filamen intermediate itu berupa kumparan, tapi ini juga ukurannya kecil. Biasanya kalau digambarkan dalam bentuk sel itu kalau di buku-buku itu nggak terlalu jelas gitu ya. Berikutnya kita bahas tentang organel vakuola. Nah, tadi di gambar sel yang kakak gambarkan di awal itu tidak ada vakuola ya. Nah, vakuola itu fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa hewan, khususnya kelompok protozoa, vakuolanya itu tidak berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, tapi dia berperan sebagai alat pencernaan. Gitu. Ini untuk organel-organelnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Waktu di awal kakak gambarkan sel secara umum, tapi ternyata kalau kita amati pada sel hewan dan sel tumbuhan itu ada perbedaannya. Perbedaannya apa aja? Kita coba cek yuk.
Perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, kalau kita gambarkan yang pertama, biasanya kalau kalian melihat gambar sel bentuknya bulat, itu umumnya sel pada hewan atau pada manusia. Karena bagian terluarnya ada membran sel ya. Nah, jika di tumbuhan, biasanya bentuk selnya itu agak kaku. Makanya kenapa kalau kita lihat tumbuhan itu tubuhnya tidak fleksibel seperti manusia atau hewan. Kita tidak bisa mencubit. Karena ternyata dilihat dari struktur terkecil penyusun makhluk hidupnya, di sel tumbuhan itu ada suatu bagian yang disebut dengan dinding sel. Nah, itu. Terus dia punya membran sel nggak? Ternyata pada tumbuhan dia pun sama memiliki membran sel. Jadi lapisan pelindungnya double. Kemudian di sel hewan ada inti sel, jelas. Tadi ada bagian tengah atau inti sel atau nukleus. Di sel tumbuhan pun sama, ada inti selnya juga. Biasanya dia agak mojok gitu. Kemudian di sel hewan tadi ada yang meliuk-liuk menempel dekat nukleus, itu adalah RE. Di tumbuhan juga sama, ada RE-nya. Kemudian ada badan Golgi yang bertumpuk-tumpuk. Di sini juga sama, ada badan Golgi. Tapi kalau di sel hewan ada lisosom, di tumbuhan tidak ada. Kemudian yang khas pada tumbuhan adalah dia memiliki vakuola yang besar. Tadi vakuola itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Atau vakuola yang besarnya ini disebut juga dengan vakuola sentral. Gitu. Kemudian di sel hewan ada mitokondria, di tumbuhan pun sama memiliki mitokondria. Terus di sel hewan ada ribosom. Di tumbuhan juga sama, ada ribosom. Kemudian jika di sel hewan ada bagian yang berfungsi untuk mengatur pembelahan sel atau sentriol. Nah, kalau di tumbuhan tidak ada sentriolnya. Kemudian yang khas pada tumbuhan itu biasanya kan mereka mampu berfotosintesis karena ada, karena ada zat hijau daun. Nah, zat hijau daunnya itu terdapat di dalam organel yang disebut dengan plastida. Tadi kakak belum bahas ya, plastida itu apa. Jadi plastida itu, atau mungkin kalian pernah dengarnya kloroplas, itu adalah organel yang di dalamnya mengandung pigmen. Plastida sendiri itu berdasarkan pigmennya ada 3 macam. Ada yang disebut dengan kloroplas, kemudian ada kromoplas, dan yang terakhir ada yang disebut dengan leukoplas. Dilihat dari namanya, untuk yang kloroplas di dalamnya mengandung pigmen klorofil. Nah, untuk kromoplas itu mengandung pigmen yang selain hijau. Bisa warna apa aja nih? Ada yang warna merah, kemudian ada orange atau jingga, ada coklat, ada juga hijau. Hijau kuning, tadi hijau udah ya. Nah, yang merah itu disebut juga dengan phycoerythrin. Jingga atau orange itu berarti sama seperti warna wortel. Wortel bahasa Inggrisnya carrot, maka nama pigmennya adalah karoten. Untuk coklat itu disebutnya dengan fucoxanthin. Dan yang warna kuning itu disebut dengan xanthophyll. Ini pernah kita pelajari di kelas 10 ya, waktu membahas tentang protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, itu. Kemudian kalau yang leukoplas itu tidak mengandung pigmen. Karena dia tidak mengandung pigmen, maka leukoplas itu fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Simpan cadangan makanan. Nah, ada apa aja? Ternyata berdasarkan cadangan makanan yang disimpan itu ada 3. Ada yang disebut dengan amiloplas, lalu ada proteoplas, kemudian ada elaioplas atau disebut juga dengan lipidoplas. Nah, yang amiloplas berarti leukoplas yang berfungsi untuk menyimpan, dari namanya. Nah, amilum betul, atau tepung atau karbohidrat.
Kemudian proteoplas, berarti dia berfungsi untuk menyimpan protein. Lipidoplas, lipid itu sama aja dengan lemak ya tadi, berarti dia untuk menyimpan lemak. Iya. Terus ada lagi bagian yang lainnya yang beda. Nah, dari perbedaan antara sel hewan sama tumbuhan itu bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi kalau misalnya kita cek bedanya apa? Untuk yang hewan dengan tumbuhan. Nah, yang hewan dilihat dari pelindung tubuhnya hanya ada membran sel saja. Berarti dia tidak memiliki dinding sel. Di tumbuhan ada. Kemudian yang kedua, dilihat dari ada tidaknya, ini nih yang bulat-bulat tadi, lisosom. Di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Kemudian dilihat dari ada tidaknya sentriol atau sentrosom. Di hewan tidak ada, di tumbuhan terbalik. Di hewan justru ada ya, di tumbuhan tidak ada. Kemudian dilihat dari ada tidaknya klorofil atau kloroplas atau plastida, boleh. Nah, di hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Ada lagi? Nah, kalau tidak, dari tabel ini kita bisa ingat dengan kunci 3D nih. Kalian cukup ingat bagian yang khasnya saja. Oh iya, tadi ketinggalan. Kak, yang besar itu apa? Oh iya, vakuola ya, belum ditulis. Pinter, kalian ya cukup teliti ya. Nah, untuk vakuola sentral ya, maksudnya atau vakuola yang besar, di hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Nah, untuk perbedaan hewan sama tumbuhan dilihat dari keadaan selnya, ada kunci 3D-nya. Nah, kunci 3D-nya, kalian perhatikan organel yang khas saja. Kalau di hewan, kunci 3D-nya adalah lisol. Kemudian untuk yang tumbuhan, kuncinya adalah vas di plastik. Kepanjangannya, kalau untuk organel atau bagian yang khas di hewan, hewan itu memiliki lis untuk lisosom, sol untuk sentriol atau sentrosom, boleh. Kemudian kalau di tumbuhan, yang khasnya itu adalah vakuola. Tadi vakuola sentral atau vakuolanya besar. Yap, kemudian dia punya bagian yang menyusun dinding sel. Kemudian plastik itu untuk plastida. Oh iya, tadi kakak lupa bilang, untuk dinding selnya ini terdiri dari suatu zat yang disebut selulosa atau kalian kenal juga dengan serat. Kemudian ada lignin, lalu ada juga pektin. Nah, nanti akan dibahas di kelas 11 tentang jaringan tumbuhan. Itu untuk perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yuk ke yang berikutnya, yaitu mengenai transportasi melalui membran sel. Tadi kita sudah bahas struktur membran selnya. Nah, sekarang kita bahas transport atau perpindahan zat yang melalui membran sel itu ada apa aja. Ternyata kalau dibedakan berdasarkan kebutuhan energi serta arahnya, transport pada membran sel itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan transport aktif. Kalau ada aktif, pasti ada yang pasif, betul. Satu lagi, transport pasif. Nah, perbedaannya apa? Untuk yang transport aktif ini adalah perpindahan sesuatu apapun itu dari yang sedikit ke yang banyak. Jika kita ingin memindahkan sesuatu dari yang sedikit ke yang banyak pasti susah ya. Maka yang transport aktif itu pasti butuh energi atau ATP. Kenapa butuh energi? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Maksudnya,
melawan gradien konsentrasi itu memindahkan sesuatu tadi dari yang sedikit ke yang banyak. Makanya butuh ATP. Kemudian untuk transport pasif, itu berarti kebalikannya dari yang aktif nih. Kalau aktif memindahkan dari sedikit ke banyak, kalau yang pasif berarti memindahkan sesuatu apapun itu dari yang banyak ke yang sedikit. Kalau memindahkan dari banyak ke dikit, artinya dia tidak butuh ATP. Tanpa ATP. Karena dia itu tidak membutuhkan energi soalnya tidak melawan gradien konsentrasi atau searah dengan gradien konsentrasi. Itu perbedaannya. Kemudian untuk macamnya nih, yang termasuk ke transport aktif itu apa saja? Ada yang disebut dengan pompa ion, kemudian ada kotransport, lalu ada endositosis, kemudian ada eksositosis. Nah, untuk yang transport pasifnya, dia juga macam-macam. Ada apa aja? Yang pertama, ada yang disebut dengan difusi, lalu ada difusi berfasilitas, kemudian ada osmosis. Nah, perbedaan dari semua istilah-istilah ini apa? Kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk transport lewat membran sel tadi. Yang pertama ada yang disebut dengan transport. Kita bahasnya transport pasif dulu aja ya. Nah, untuk transport pasif tadi kan macamnya ada 3 ya. Ada difusi, ada osmosis, kemudian ada difusi berfasilitas. Nah, yang pertama, untuk yang difusi sama osmosis itu sering kali keluar soalnya di ulangan harian, di UN, bahkan untuk SBMPTN dan juga UM. Nah, kebanyakan siswa itu bingung membedakan antara difusi sama osmosis. Yuk kita cek dulu bedanya antara difusi sama osmosis itu apa. Jadi, untuk difusi sama osmosis itu kita lihat apa yang berpindah. Nah, pasti ini ada hubungannya dengan larutan. Jadi di dalam larutan itu kan ada 2 komponen tuh. Ada yang disebut dengan pelarut sama ada zat terlarut. Nah, misalnya hitam-hitam ini adalah zat terlarut. Terus untuk pelarut itu kan umumnya yang digunakan adalah air. Nah, untuk difusi itu adalah proses perpindahan sesuatu. Berarti perpindahannya adalah perpindahan zat terlarut. Sedangkan untuk osmosis itu adalah perpindahan pelarutnya. Atau karena pelarut yang umum digunakan adalah air, maka boleh dikatakan bahwa osmosis itu adalah perpindahan air. Kemudian lihat arahnya. Tadi prinsip transport pasif itu adalah perpindahan sesuatu apapun itu, tapi dari yang banyak ke yang sedikit. Nah, artinya untuk difusi itu adalah perpindahan zat dari larutan yang zatnya banyak ke larutan yang zatnya sedikit. Itu. Untuk osmosis gimana? Nah, untuk osmosis berarti perpindahan air dari larutan yang airnya banyak ke larutan yang airnya sedikit. Nah, kalau ada larutan yang zatnya banyak, itu kita sebut juga bahasa sehari-harinya dengan larutan yang kental atau pekat. Jadi kalau difusi perpindahan zat dari larutan yang sifatnya pekat karena zatnya banyak ke larutan yang sifatnya encer. Nah, untuk osmosis kebalikannya berarti dari perpindahan air dari larutan yang airnya banyak atau larutan yang encer ke larutan yang zatnya atau airnya sedikit, yaitu larutan yang pekat. Atau kalau kita bahasnya dengan molaritas, sudah belajar kan ya di kimia, kalau larutannya mengandung zat yang banyak, itu pasti disebutnya larutan dengan molaritas yang tinggi atau konsentrasinya tinggi. Jadi larutan pekat itu kita bisa juga bilang larutan dengan konsentrasi zatnya yang tinggi. Kalau encer berarti
konsentrasi zatnya rendah. Nah, untuk osmosis, kalau larutannya encer, otomatis zatnya lebih sedikit. Berarti kalau kita bilang pakai istilah konsentrasi, osmosis itu perpindahan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Karena kalau kita membahas tentang konsentrasi, yang dilihat itu biasanya zatnya. Nah, ada nama lainnya nih. Untuk yang konsentrasi tinggi itu disebut juga dengan larutan yang hipertonik. Sedangkan konsentrasi rendah itu disebutnya larutan hipotonik. Itu untuk difusi. Kalau osmosis berarti dari larutan yang hipotonik ke larutan yang hipertonik. Gitu. Jadi kalau kalian lihat antara difusi sama osmosis itu berbalikan aja. Jadi kalian cukup ingat satu, yang satunya lagi tinggal lawan-lawannya aja. Gitu. Kemudian yang juga suka ada di soal adalah aplikasi osmosis pada sel. Nah, kita coba bahas yuk. Osmosis pada sel. Ternyata pada sel hewan sama sel tumbuhan itu bisa jadi berbeda. Nah, misalnya ada sel yang dimasukkan ke larutan yang hipotonik. Ini misalnya untuk sel hewan. Kemudian yang sebelah sini sel tumbuhan. Nah, keadaan yang pertama, jika dimasukkan ke larutan yang isotonik. Nah, isotonik itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi sama. Nah, untuk sel hewan, jika di sini ada gelas kimia berisi larutan isotonik, contohnya misalnya air atau larutan salah satu minuman ya, ada yang disebutnya minuman isotonik. Nah, jika ada sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan isotonik, maka akan terjadi perpindahan, tapi nanti konsentrasinya akan sama. Sehingga keadaan selnya tidak akan berubah atau keadaan selnya akan tetap. Begitu juga dengan sel tumbuhan. Jika dimasukkan ke larutan yang isotonik, dia juga tidak akan nampak berubah. Karena jika ada air yang masuk, ada juga air yang keluar, sehingga bentuknya juga tetap tidak berubah. Ini ceritanya kalau sel tumbuhan kakak gambarkan ada dinding sel sama ada membran ya. Kemudian yang kedua, jika dimasukkan ke larutan yang sifatnya hipertonik. Tadi hipertonik itu artinya apa? Tadi hipertonik itu artinya larutan yang pekat. Kalau pekat, maka kandungan airnya pasti lebih sedikit. Nah, jika dimasukkan ke larutan yang hipertonik, kalian harus ingat tadi prinsip osmosis, perpindahan air dari hipo ke hiper ya. Nah, ini harus wajib kudu diingat. Nah, kalau di sel hewan, saat dia dimasukkan ke larutan yang hipertonik, maka kandungan air itu akan lebih banyak di dalam sel. Karena di luarnya hiper, maka di dalam hipo. Sehingga nanti arah perpindahan airnya dari hipo ke hiper, dari dalam sel ke luar. Nah, kalau sel hewan terus-menerus kekurangan air, maka nanti lama-lama sel hewannya itu akan keriput. Kakak gambarkan nanti keadaan selnya menjadi keriput atau nama lainnya krenasi. Gitu. Karena dia kekurangan cairan, karena cairannya terus-menerus keluar. Kemudian untuk sel tumbuhan nih, kalau dia dimasukkan ke larutan yang hipertonik, apakah selnya akan berubah? Pasti akan ada perubahan. Nah, pasti di sel tumbuhan ini dia akan terus-menerus kekurangan air karena di larutannya tadi sifatnya hiper kan, otomatis di dalam selnya hipo. Airnya akan pindah dari hipo ke hiper, airnya juga sama akan keluar. Sehingga kalau di sel hewan, kalau di sel tumbuhan itu tidak akan jadi keriput, tapi membran selnya akan terlepas dari dinding sel. Kalian bayangkan aja seperti sebuah balon yang dimasukkan di dalam kotak. Kalau balonnya banyak air atau banyak gasnya, pasti kan balon sama kotaknya itu akan berdempetan. Tapi kalau balonnya bocor,
Nah, nanti pasti balonnya lebih kempesnya ke arah dalam, sedangkan si boxnya itu tidak akan berubah. Ini juga sama, dinding sel pada sel tumbuhan itu bentuknya tidak akan berubah. Yang berubah adalah membran selnya akan menciut ke arah tengah, atau membran selnya akan terlepas dari dinding sel. Misalnya gambarnya seperti ini ya, ini dinding selnya, nah membrannya lepas ke arah dalam. Ini disebut dengan plasmolisis atau lepasnya membran sel dari dinding sel itu. Kemudian jika dimasukkan ke larutan yang hipotonik, atau tadi larutannya encer ya untuk hipotonik. Nah, jika dimasukkan ke larutan yang encer, maka nanti sel hewan ini akan termasuki oleh air karena arah perpindahan airnya sekarang terbalik dibandingkan sama yang atas. Jadi jika di larutannya hipo, otomatis di dalam selnya hiper dan arah perpindahan airnya dari larutan masuk ke dalam sel. Nah, kalian bayangkan aja kalau sel terus-menerus termasuki oleh air nanti akan seperti apa? Nah, sama aja seperti mengisi gas terus-menerus pada balon. Jadi nanti dia bakalan pecah. Nah, keadaan sel yang sudah pecah itu disebut juga dengan lisis gitu atau pecah. Nah, untuk sel tumbuhan seperti apa? Untuk sel tumbuhan saat dia termasuki oleh air, apakah akan pecah seperti yang sel hewan? Nah, ternyata kalau di tumbuhan tidak ya. Jadi saat dia termasuki air terus-menerus dari larutan yang hipotonik, maka nanti di sel tumbuhannya itu akan mengalami penggembungan atau nama lainnya disebut dengan turgid. Jadi areal membran selnya memadati isi selnya sampai dia gembung. Atau tadi nama lainnya turgid. Nah, ini untuk untuk osmosis pada sel, baik itu hewan atau tumbuhan ya. Berikutnya, yang kedua kita bahas mengenai difusi berfasilitas. Nah, untuk difusi berfasilitas itu adalah proses perpindahan zat secara difusi tapi dibantu oleh protein. Nah, proteinnya ada yang protein pembawa, ada juga protein yang berperan sebagai lorong. Nah, atau yang ini disebut juga dengan protein karier. Gitu. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke transport yang berikutnya ya, yaitu transport aktif. Nah, untuk transport aktif, kakak ingatkan lagi tadi macamnya ada apa aja? Yes, ada yang disebut dengan pompa ion, lalu ada kotransport, lalu endositosis, kemudian ada eksositosis. Nah, yang pertama untuk pompa ion. Pompa ion ini terjadi pada pertukaran ion natrium sama kalium. Jadi, pertukaran ion natrium sama kalium itu sebetulnya terjadi gara-gara perbedaan potensial atau perbedaan muatan. Nah, pertukaran natrium sama kalium itu terjadi saat penjalaran impuls, berarti ada hubungannya dengan sel saraf. Nanti ini akan dipelajari di semester 2 ya untuk sel saraf. Kemudian yang kedua ada kotransport. Kotransport ini artinya perpindahan suatu zat yang harus melibatkan perpindahan zat lain. Contoh, jika ingin memasukkan sukrosa, misalnya ini adalah apa tadi? Yang kepala ekor itu adalah membran sel. Nah, misalnya ingin memasukkan memasukkan glukosa ke dalam membran sel atau ke dalam sel. Maka yang harus dilakukan adalah, ini misalnya bagian luar, ini bagian dalam. Yang harus dilakukan adalah mengeluarkan H+ agar sukrosanya bisa masuk.
Gitu. Kemudian yang ketiga, sebelah sini aja deh ya. Ada endositosis dan eksositosis. Keduanya mirip ya. Kalau endo tuh artinya masuk. Jadi ada zat dari luar masuk ke dalam. Kalau ekso berarti dari dalam masuk keluar. Nanti kalian perhatikan saja gambarnya. Misalnya ini keadaan di dalam sel. Kemudian jika ada zat yang harus masuk, maka nanti zat itu akan melebur bersamaan dengan membran sel. Kemudian dari membran sel nanti akan membentuk kantung. Kakak bedakan aja gambarnya ya, warnanya. Nah, nanti bagian dari luarnya itu akan melebur bersama dengan membran, kemudian nanti akan terbentuk kantung-kantung, sehingga zat dari luar itu bisa masuk. Nah, ini ceritanya vesikel atau kantung tadi. Kemudian untuk eksositosis, berarti zatnya dari dalam, ekso itu berarti keluar ya. Nah, jika ada zat yang harus dikeluarkan dari dalam sel, maka nanti biasanya dari badan Golgi, nanti akan diangkut oleh vesikel yang letaknya dekat sama badan Golgi, kemudian nanti melebur dengan membran sel. Nah, kemudian nanti dia akan terlepas keluar. Jadi yang membedakan adalah arahnya aja ya. Jadi kalau yang endositosis zatnya masuk, kalau eksositosis zatnya keluar. Itu berhubungan sama membran sel dan juga vesikel atau kantung tadi. Kemudian yang endositosisnya itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan fagositosis dan yang satu lagi ada pinositosis. Bedanya, jika fagositosis, zat yang masuk ke dalam sel itu berupa zat padat. Fag itu artinya menelan. Kalau menelan berarti zatnya padat ya. Kalau pino itu yang masuk berupa zat cair. Gitu. Lalu yang kelima ada kotransport. Kok kelima sih? Oh, tadi kotransport udah ya. Oh, ini untuk kotransportnya itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan kotransport unipor. Kemudian ada simpor. Dan juga ada antipor. Bedanya, kalau yang unipor itu pemasukan satu macam zat hanya satu arah saja. Jika simpor itu zatnya lebih dari satu. Lebih dari sama dengan dua lah ya, tapi masih satu arah. Nah, untuk yang antipor, perpindahan zatnya lebih dari sama dengan dua dan arahnya juga berlawanan. Nah, untuk macam kotransport ini ada kunci tradingnya. Kunci tradingnya adalah USA. Gitu. U untuk unipor, S-nya untuk simpor, A-nya untuk antipor. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nah tadi materinya sudah. Sekarang kita coba evaluasi yuk. Oke, kakak coba mau gambarkan ke bagian-bagian sel, kalian tebak itu bagian organel apa, oke? Kalau tadi organel pada sel hewan yang bentuknya seperti sosis. Nah, ini fungsinya buat apa tadi? Fungsinya untuk respirasi sel. Organel apakah ini? Betul, mitokondria. Ini untuk sel hewan. Kemudian bagian yang khas pada sel hewan yang ada dua loh di sini. Tadi kakak bilangnya seperti makroni. Apa? Nah, itu adalah sentriol. Fungsinya untuk mengatur pembelahan. Lalu ada bagian yang paling tengah. Apa nih kalau kulitnya? Iya betul, ini adalah nukleus. Iya. Nah, kalau kulitnya tadi adalah membran inti. Sip. Sekarang untuk yang sel tumbuhan coba tebak. Bagian yang khas pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan.
Yes, yang besar itu loh. Depannya V. Betul, vakuola. Kemudian bagian pada sel tumbuhan yang berfungsi untuk tempat fotosintesis yang mengandung klorofil. Ya, apa tadi? Kloroplas. Iya, memang kloroplas, atau boleh pakai istilah umumnya plastida aja ya. Terus untuk transport melalui membran sel tadi, jika ada sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, nanti akan seperti apa? Sel hewan dimasukkan ke larutan yang hipotonik. Ingat, ini berarti masuknya ke contoh osmosis. Iya betul, kalau osmosis berarti yang pindah adalah air. Airnya pindah dari mana ke mana? Iya, dari hipo ke hiper. Jadi airnya dari larutan yang sifatnya hipotonik masuk ke dalam. Kalau di sel hewan terus-menerus termasuki oleh air, maka nanti dia akan lisis atau pecah. Oke. Kemudian bagian dari membran sel yang bersifat takut sama air, bagian apa? Tadi yang ada kepala ekor itu, ini disebutnya apa tadi? Iya, betul. Yang ini disebutnya fosfolipid. Kemudian bagian yang besar-besarnya adalah, nah yang ini masih ingat? Betul, protein. Kemudian tadi kakak tanya, bagian yang sifatnya takut sama air atau tidak bisa berikatan sama air yang mana? Yang bulat atau yang ekor? Nah, itu yang ekor ini, atau disebutnya tadi bagian lipid yang sifatnya kalau takut air disebut juga dengan hidrofobik. Oke, tinggal banyakkan latihan lagi aja ya, mudah-mudahan bisa terkuasai materinya. Nah, untuk kali ini kakak cukupkan materinya sampai di sini. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Kalau ada yang mau ditanyakan, adik-adik nanti bisa buka di bimbel3d.com. Nah, sampai ketemu lagi.